Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kita akan membahas tentang istilah paket 1 ya. Bapak sarankan untuk membaca biografi dari Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Ini di sini ada biografi singkatnya. Ini udah padat juga sedikit, walaupun sedikit juga ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, ini dulu. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Oh, ganti sama yang merah. Raden Said. Yang kedua, putra Sunan Kalijaga yang menjadi anggota Wali Songo adalah Sunan Muria. 3, tembang ilir-ilir atau ilir-ilir dan gundul-gundul pacu adalah hasil karya dari, nah ini gampang, Sunan Kalijaga. Yang keempat, wayang kulit adalah hasil karya inovasi dari ini Sunan Kalijaga juga. 5, makam Sunan Kalijaga berada di atau terdapat di Demak. Kalau lahirnya di Tuban, makamnya di Demak ya. Ini Cirebon mah Sunan Gunung Jati. Oke, 1B, 2D, 3B, 4B, 5A. Sekarang masuk ke 6. Nah, ini kayaknya kurang besar ya. Kita besarin dulu ya. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban. Ayahnya bernama Wilatikta. Adipati itu gelarnya, gelar bupati atau gubernur. Gubernur Tuban, nama gubernurnya adalah Wilatikta atau Adipati Wilatikta, Tumenggung Wilatikta. 7. Proses dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu melalui media kesenian budaya lokal. 8. Sunan Kalijaga merupakan murid dari intinya atau murid kesayangan dari Sunan Bonang. Beliau juga murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Di sini nggak ada tapi. 9. Berikut merupakan bukan tokoh tambahan dalam kesenian yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Hanoman, Bagong, Petruk, Semar. Yang benar adalah yang bukan itu Hanoman. Ada 5 ya, Bagong, Petruk, Semar, dan Gareng serta Dalang dalam penambahan tokoh yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Sekarang 10. Kita ini dulu 6B, 7B, 8B, 9A. Kita lihat 10 apa? 10. Sunan Kalijaga pernah tinggal di salah satu hutan di wilayah Tuban dan nama hutan tersebut dikenal masyarakat karena selalu membantu rakyat dalam membegal orang. Jadi di hutan tersebut Sunan Kalijaga membegal orang kaya yang tidak bersedekah dan hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan. Nama pertanyaannya adalah nama hutan tersebut adalah Lokajaya atau Jatisari. 11. Raden Umar Syahid, ini kata kuncinya ada Muria, ya. Ini Muria. 12. Sasaran dakwah Sunan Muria adalah nih, pokok sasaran dari Sunan dakwah Sunan Muria adalah pedagang, nelayan dan petani miskin ini. C. 13. Sunan Muria dikenal dengan Sunan yang suka berdakwah topongeli. Topongeli artinya menghanyutkan diri atau berbaur langsung dengan masyarakat. 10C, 11C, 12C, dan 13C. Ya. Kita masuk ke 14. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria seperti ayahnya, yaitu melalui karya seni, yaitu seni gamelan dan wayang.
15. Selain bergaul dengan masyarakat bawah di pedesaan, Sunan Muria juga mengajarkan keterampilan ya, keterampilan bukan keahlian, keterampilan ya, tani, dagang dan melaut. Tani, dagang dan melaut. 16. Nama Muria diambil dari tempat makamnya yaitu di puncak Gunung Muria, ini paling gampang. 17. Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan, kenegaraan, dan kemasyarakatan sehingga ia pernah dijadikan penengah konflik internal Kesultanan Demak. 14A, 15B, 16B, 17A ya. Kita ke 18. Tanggung banget 18. 18. Hasil dakwah Sunan Muria lewat seni sastra yang diciptakannya adalah Muria. Ini Muria itu Sinom dan Kinanti. Ya, Sinom dan Kinanti. 19. Dalam berdakwah Sunan Muria menggunakan paham mahabbah yang artinya adalah rasa cinta atau kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, 18C, 19C. Kita lanjut ke 20. Tradisi budaya Jawa yang dikembangkan oleh Sunan Muria diantaranya adalah ya merubah bencakan atau sesajen kepada kenduri atau doa bersama atau tahlilan kenduri pada hari tertentu. Kita masuk ke sini. Kita langsung ke sini aja lah. Sunan Kalijaga, agak atasan ya. Tuliskan 3 kerajaan yang dialami semasa hidupnya Sunan Kalijaga. Kerajaan Majapahit, langsung aja. Majapahit, Demak, Demak dan Pajang ya. Selanjutnya 2. Tuliskan sunan yang ditemui. Ini pertanyaannya di depan. Tuliskan sunan yang ditemui Sunan Kalijaga di Lokajaya atau Jatiwangi. Jatiwangi, Jatiwangi ya. 2 adalah Sunan Bonang yang menjadi gurunya. Bonang yang menjadi guru dan Sunan Kalijaga menjadi murid kesayangan dari Sunan Bonang. 3. Tuliskan arti nama tokoh Semar ketika dalam pendakwahan Sunan Kalijaga menggunakan pewayangan dengan penambahan karakter punakawan. Kata kuncinya di depan. Semar sama dengan paku. Yang artinya atau filosofinya menancapkan iman yang kuat. Ya. 4. Tuliskan karakter sifat yang tuliskan karakter sifat ketika memutuskan suatu masalah dalam dakwahnya Sunan Muria yang merupakan ajaran dari sifat ayah Sunan Muria, yaitu Sunan Kalijaga, yaitu sifat moderat. Dan 5. Tuliskan 2 daerah yang pernah beliau dakwahi. Ini ada banyak ya. Yang pertama itu Jepara, terus Tayu, Juwana,
Kudus, dan Pati. Ini yang pernah didakwahi. Kalau Demak itu dia diminta tolong di kerajaannya. Kalau Demak itu kan kerajaan. Oke. Itu ya dari Oke, untuk kesimpulannya, ini jawaban Islah paket 1 halaman 39 sampai 41, 1B, 2D, 3B, 4B, 5A, 6B, 7B, 8B, 9A, dan 10C, 11C, 12C, 13C, 14A, 15B, 16B, 17A, 18C, 19C, dan 20A. Untuk isiannya nomor 1 adalah Majapahit, Demak, dan Pajang. Nomor 2 adalah Sunan Bonang yang ditepuhi oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga adalah Semar yang artinya adalah paku aslinya. Filosofinya adalah menancapkan iman yang kuat. Yang keempat, Sunan Muria memiliki sifat yang moderat dalam memutuskan permasalahan. Dan yang kelima, wilayah yang pernah didakwahinya adalah Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Dari Bapak juga sekian, dan semoga sukses untuk PH1-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.